Shalom Peters, halo, selamat hari Minggu ya. Gimana nih kabar kalian? Kakak sih berharap kalian semua, kita semua harus tetap sehat-sehat ya teman-teman. Jangan lupa tetap baca firman Tuhan, jangan lupa juga berdoa untuk setiap harinya. Teman-teman, kita akan memulai ibadah PT pada siang hari ini. Tolong siapkan Alkitab kita, hati kita, pikiran kita. Kita akan ibadah melalui online. Kakak nggak sendirian, kakak bersama nanti akan ditemenin oleh Kak Kevin dan juga Kak Jordi yang akan membawakan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dengan kondisi apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai setiap kami. Bapa yang di dalam surga, sebentar kami akan memulai ibadah online ini Tuhan. Siapkan hati pikiran kami Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan kami juga boleh melakukannya itu dalam kehidupan kami. Berkati kakak-kakak kami yang akan membagikan firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang boleh bekerja melalui kakak-kakak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, oke teman-teman, sudah disiapkan Alkitabnya ya. Bacaan kita pada minggu ini, Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayat 12 sampai dengan ke-16. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Yesus. Shalom Drona, gimana kabarnya? Kakak harap baik-baik saja. Nah, jadi sini seperti yang tadi Kak Renata sudah bacakan untuk kita di Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Yang judulnya apa tadi Kak? Jadi tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Oke, di sini Kak Kevin nggak sendirian ya, Kak Kevin bersama Kak Jordi yang nanti akan menjelaskan sedikit tentang firman Tuhan. Nah, Kak Kevin sini akan menjelaskan bahwa yang apa tadi kita sudah baca dan dengarkan di Kisah Para Rasul 5. Nah, di situ kan murid-murid Tuhan Yesus melakukan mujizat, melakukan tanda-tanda, melakukan mujizat yang diberikan oleh Tuhan lah intinya. Nah, tapi di sini kan ya kita sebagai adik-adik Truna mungkin masih belum bisa melakukan hal seperti itu. Nah, jadi di sini kita hanya jangan terlalu dipikirin bahwa karena mujizat itu datangnya dari Tuhan, ya kan ya Jordi? Sangat betul Kak Kevin. Nah, jadi di sini kita kakak-kakak sini mau ngajarin bahwa kalian ya jangan sampai kalian itu berkecil hati, karena di sini kan memang itu murid-murid Tuhan. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, jadi kita hanya bisa memberikan contoh-contoh atau perilaku-perilaku yang mungkin bisa kita teladani dari murid-murid Tuhan Yesus sendiri, oke?
Nah, seperti yang kita bisa lakukan juga, apalagi di saat pandemi seperti ini Kak Jordi ya, mungkin Betul, Kak. mungkin untuk kegiatan, aktivitas, mungkin kita terbatas ya kan. Tetapi sini paling penting kita dapat membawa dampak dan pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitar kita. Lingkungan saat ini kan terbatas, banyak kan online kayak. Betul, Kak, betul. Online semua sekarang, Kak, ya. Iya, online semua. Jadi kita harus memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar kita, lingkungan sesama kita. Jadi di sini meskipun kalian masih muda, kalian nggak usah berkecil hati karena memang ya talenta atau anugerah itu sudah diberikan sama Tuhan, ya kan. Nah, di sini kita meskipun judulnya ini adalah kemerdekaan adalah anugerah Allah. Nah, di sini kita sebagai bangsa yang merdeka atau adik teruna pasti kan ya sudah merdeka lah ya. Sebagai adik teruna kita bisa ngapain, ya kan? Itu tadi kita bisa melakukan hal-hal yang positif yang berdampak bagi sesama kita. Dan mungkin kita bisa mulai dari berdoa ya kayak berdoa bersama. Betul, Kak. Berdoa. Terus kalau mungkin juga kan kita nge-zoom terus ngobrol tentang firman Tuhan atau worship bersama, Kak. Bisa juga kan, Kak? Bisa. Nanti mungkin kita akan jadwalkan lah ya untuk doa-doa untuk adik teruna juga ya. Betul, Kak. Sama-sama ya kayak sama-sama adik teruna kan. Sama-sama, Kak. Kita bareng-bareng nanti, Kak. Semoga aja, Kak, ya. Ya, semoga bisa. Kita akan jadwalkan, Kak. Nanti mungkin kakak kan sebagai pengurus mungkin bisa disampaikan kepada pengurus yang lainnya ya kayak. Siap, Kak. Siap. Sama kita. Dan kita bisa mengirimkan pada orang lain yang belum mengenal Kristus untuk melihat teladan dari apa yang kita lakukan. Makanya apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan itu dilihat sama orang lain, ya kan? Apalagi yang gampang lah sekarang untuk dunia sekarang ini untuk viral ya kan, jadi sangat betul, Kak. Jadi apa yang kalian lakukan ya kalian harus hati-hati karena memang di sini sebuah digital, sebuah online, jadi ya mungkin data-data privasi atau apa ya itu jangan sampai kalian melenceng lah. Ya, mungkin kalian bisa memanfaatkan teknologi sekarang ini dengan memberikan ayat-ayat kita, membagikan kepada sesama, ya kan? Setuju, Kak. Setuju. Jadi, kita memberikan dampak positif pada sesama kita, sehingga kita dapat memberikan orang lain itu, oh seperti ini toh anak Tuhan atau anak Kristus, ya kan? Jadi di sini orang lain bisa melihat pribadi kita ya dengan vibe yang positif gitu kan. Nah, di sini kita juga belajar bahwa dalam pribadi kita itu, dalam pergaulan kita juga dapat menyingkirkan hal-hal iri dengki, iri hati, ya, persaingan, rasa males, mager ya kan. Apalagi sekarang ini serba online, jadi kayaknya mager. Apa yang kita lakukan itu mager kayak. Betul, Kak. Sangat setuju kalau ini, Kak. Nah, jadi jangan sampai posting kita lagi mager-mager gitu kan. Padahal itu lagi sekolah gitu kan. Ya meskipun sekarang mungkin masih libur kayak. Masih suasana liburan, suasana naik kelas ya kan. Ya mungkin kalian bisa membagikan cerita-cerita tentang kenaikan kelas kalian ya kan. Itu juga sebagai bentuk anugerah dari Tuhan. Jadi anugerah dari Tuhan itu ya nggak semata-mata hanya sekedar kita memberikan nilai baik, memberikan nilai mencukupkan, tapi kita juga harus membagikan itu supaya orang di luar sana mengerti bahwa kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yes. Coba. Jadi mungkin ada yang mau ditambahkan? Sedikit aja, Kak, ya. Tadi Kak Kevin itu sudah sangat lengkap dan kita pasti semua sudah paham nih tadi ya kan, Kak, ya. Cuman di sini menambahkan dikit aja tentang tadi yang Kak Kevin bahas itu ya kan gimana ya, benar kita kan sekarang kan lagi terkungkung sama yang namanya masa-masa pandemi ini kan, Kak. Jadi ibaratnya gimana ya, kayak pasti kita bosen gitu kan, kayak ya udahlah
mau ngapa-ngapain ya nggak bisa, keluar ya kadang-kadang belum dibolehin sama orang tua, Betul. ya kan. Jadi ya gimana ya harus kalian ya harus sabar gitu, harus Harus bijak lah ya. iya betul Kak, harus bijak Kak. Jadi jangan kalau diajak kayak gini oke ayo gini ya. Kita juga maksudnya kita nggak boleh takut, tapi kita juga harus berhikmat Kak. Ya, Gitu. jaga Harus diri betul lah ya. Kak. Harus menjaga kita diri. juga masih muda ya kan. Mungkin kita ngerasa kita sehat, tapi kan Itu, apa yang Kak. kita bawa nanti di saat keluar bawa ke rumah, Nah, kan kita nggak tahu juga kan orang tua kita mungkin gimana kondisinya. Ya. bener Kak. Jadi ya kita harus berhikmat lah, harus berhikmat, bersabar. Ya, lakukan Harus minta aktivitas. pertolongan Tuhan lah ya. Betul Kak. Lakukan aktivitas kalian di rumah itu dengan hal-hal positif. Jadi yang biasanya kita sering keluar-keluar, sekarang kan mungkin kita berkumpul bersama-sama di rumah sama orang tua, sama keluarga ya kan. Ya biasanya aku gitu kan. Kan sering keluar-keluar gitu. Nah, sekarang ya di masa pandemi ini lebih banyak di rumah, terus kadang-kadang doa malam sama keluarga yang sebelumnya nggak pernah itu jadi pernah gitu loh Kak. Kayak doa malam gitu kan. Doa malam itu kan kayak kalau dulu sebelum pandemi gitu ya kadang-kadang pulangnya malam, akhirnya futsal, capek, tidur. Gak ada yang namanya doa bareng keluarga gitu. Sekarang kan ya doa bareng keluarga lagi, bisa kumpul bareng keluarga. Terus yang sebelumnya nggak pernah bersih-bersih rumah, akhirnya bersih-bersih rumah, ya kan? Ngepel, terus sapu. Nah itu kan, iya Kak, itu kan salah satu kegiatan positif yang kita bisa lakukan gitu loh. Daripada kita cuman duduk terus ya kalau mungkin ada waktu selang-sering baru kita apian, tapi ya hal positif bisa membantu orang tua, ya kan, bisa olahraga di rumah sendiri, jadi nggak harus keluar gitu Kak. Oke. Jadi intinya dari Kak Jordi ini mungkin ya mungkin kita dulu tidak ada waktu, jarang lah ada waktu buat keluarga. Jarang, ya. betul Kak. Tapi di sini karena emang semuanya serba online dan harus dilakukan dari rumah ya kita mungkin lebih memiliki waktu yang banyak lah ya. Betul Kak. Jadi ya kita harus memanfaatkan itulah ya. Memanfaatkan itu Kak. Itu harus memanfaatkan. Ya bagaimana sih di rumah itu supaya aku membunuh kebosanan ini bagaimana gitu. Ya kan harus bertindak positif, membantu orang tua, malamnya dijames keluarga. Nah, jadi kan semakin banyak waktu kita dekat sama orang tua yang sebelumnya nggak pernah, yang sebelumnya mungkin sering di luaran gitu, main di luar. Nah, jadi kan sekarang kita lebih dekat sama keluarga, lebih bisa gimana Kak ya? Doa bareng, ngobrol-ngobrol bareng. Nah, jadinya kan kekeluargaan itu semakin mantep gitu. Makin erat ya Kak? Makin erat seperti keluarga Cemara Kak. Gitu. Bisa aja Kak Jordi. Jadi ya tadi Kak ya. Mungkin ada lagi ya yang mau ditambahkan? Terus kalau misalnya kita mau keluar-keluar nih Kak, itu kan jangan lupa kita, ya boleh, tapi ya jangan lupa protokol kesehatan harus tetap, ya kan Kak? Oh iya, protokol kesehatan, prokes. Protokol Kak, prokes. Masker harus 2, ya kan Kak? Ya diikutilah peraturan pemerintah itu, jangan disandati kan. Karena pemerintah adalah tangan kanan Tuhan Kak. Jadi kita harus mengikuti aturan pemerintah. Bener. Jangan dibantah. Itu ya, adik-adik teman-teman udah jenuh lah ya di rumah. Betul. Dengan PPKM ini yang berlevel-level gitu kan. Jadi ya tetap kita harus ikuti aturan dari pemerintah. Ya. Betul, setuju. Kita melanggar gitu kan, jangan sampai Kak. Betul Kak. Seperti yang Kak sudah dibilang, itu pemerintah itu adalah tangan kanan Kristus ya kan. Betul. Oke, kita juga mau ngajarin bahwa kalian sebagai teruna itu sudah merasakan kemerdekaan saat ini, karena kan kita vibe-nya mau kemerdekaan kayak, tapi ya gimana ya, kemerdekaan tapi kita di rumah aja gitu kan, agak kurang ya. Enggak apa Kak. Tapi kita bisa mengisi dengan hal-hal positif Kak. Iya, mungkin Kakak bisa bikin lomba di rumah Kakak sendiri gitu kan. Nah, bisa bikin lomba. Mungkin kan sama keluarga bikin lomba makan kerupuk bersama. Kan juga bisa Kak. Nah, ya, jadi seru-seruan bersama gitu loh Kak. Lebih itu ya, nikmat lah ya. Betul, lebih enak lah Kak. Sebenarnya itu enak gitu loh.
Iya. Asik pasti. Kalian akan merasakan kalau kalian sudah gimana ya? Nanti kalian akan merasakan lah gimana kok sebenarnya bahagia banget kalau bisa kumpul lagi bareng keluarga, bisa Iya. saling deket, nonton film bareng, ngobrol bareng, itu rasanya mantep banget ya, serius. Ya kayak kakak gini kan jauh dari orang tua ya kan, harus kerja gitu kan. Ya akhirnya ngerasain sendiri sih gimana rasanya apa namanya kangen sama Nah, keluarga, itulah kangen Kak. sama rumah gitu kan. Jadi ya emang ya, di saat-saat dewasa ini kalian akan merasakan bahwa ya keluarga itu, waktu dengan keluarga itu penting guys. Jadi jangan sampai kalian sia-siakan waktu dengan keluarga kalian, ya kan? Ya meskipun mungkin kalian saat ini ya udah bosen ya kan di rumah ketemunya orang-orang ini aja ya kan. Tapi nanti di saat kalian dewasa kalian akan mengerti nanti. Oke? Betul Kak, setuju banget itu Kak. Pasti akan ada rasa kangen gitu Kak, apalagi sama mama, sama papa gitu. Aduh. Iya. Jadi apalagi sama adik kakak ya kan. Jangan sampai kalian Waduh. bertengkar. Ya, mungkin kalian sering bertengkar, sering clash gitu kan. Tapi ya itulah namanya keluarga ya. Namanya keluarga, Kak. Namanya keluarga. Lah ada crash kayak gitu, Iya, tapi yang keluarga. pasti Kak, itu pasti Kak. Pasti itu ada crash kayak gitu. Nah, jadi sini kita juga mau menjelaskan bahwa ya kemerdekaan yang kita dapatkan itu adalah anugerah dari Tuhan. Yes, betul Kak. Akan itu semua jadi berkat bagi orang lain. Sebagai teruna Yes. yang sudah merasakan kemerdekaan, mari kita menjadi berkat bagi bangsa ini, ya kan? Dan untuk pemulihan nama Tuhan. Betul, Kak. Terus jangan merasa kalau kita sudah merdeka itu terus kita bisa melakukan seenaknya Kak. Oh iya, nggak boleh. Iya, kita harus tetap ya kayak katanya Kak Kevin tadi harus tetap melakukan apa namanya harus berhikmat lah intinya Kak. Harus berhikmat intinya. Minta pertolongan dari Tuhan. Betul, minta pertolongan dari Tuhan. Berdoa guys. Oh. Bangun pagi berdoa, ya kan, minta hikmat sama Tuhan. Kita harus ngapain hari ini, mungkin kan, ya, meskipun kalian di rumah aja kan, kita nggak tahu ya kan apa yang akan terjadi di detik-detik atau menit-menit ke depannya, ya kan. Jadi kalian harus meminta hikmat Tuhan, harus meminta pertolongan sama Tuhan. Pertama kalian harus berdoa bagi orang tua kalian sendiri, mama papa kalian yang Mama, papa, adik kakak, ya kan Kak? kakak. Mungkin yang punya yang orang yang disukai, mungkin kita juga bisa berdoa Kak bagi mereka. Bener kan Kak? Semua harus kita doakan. Benar. Bener. Gitu. Teman-teman. Iya. Ya udah kalau gitu Kak Jordi, ada lagi mungkin? Iya Kak. Sudah Kak. Karena ini nanti juga sudah terlalu siang kan Kak. Mungkin adik-adik mau makan siang juga. Iya, hari Minggu ini ya. Lupa. Hari Minggu ya Kak. Ini kan adik-adik sudah mau makan siang juga gitu kan Kak. Jadi mungkin kita akhiri sampai di sini aja Kak ya. Sampai di sini aja. Nanti mungkin kalau misalnya kalian ada keluhan, ada apa namanya pergumulan, kalian mungkin bisa kabari kakak-kakaknya, nanti kakak-kakaknya berdoa ya kan Kak Jordi ya. Betul. Setuju Kak. Nanti kalau misalnya kalian ingin apa ya perubahan dari persekutuan teruna, ya kalian boleh chatting, boleh DM Instagramnya Teruna Maranatha. Ya, kalian pengen ngapain sih di saat pandemi ini? Mungkin kalian kangen lah ya dengan kakak-kakaknya, mungkin kangen dengan adik-adik terunanya, dengan teman-teman terunanya, ya kan? Kita mungkin bisa akan mewadahi itu dengan ya nanti kita akan membuat sebuah platform lah ya buat kita berkumpul ya. Platform. Cakep Kak. Mantap. Ide bagus nih Kak. Sip. Oke kalau gitu Kak Jordi. Kita mungkin akhiri sampai di sini aja. Tuhan berkati. Akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Baru saja kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami boleh sama-sama belajar tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami juga Tuhan berdoa untuk pergumulan kami Tuhan, pergumulan kami semua Tuhan, yaitu masalah pandemi ini Tuhan.
Tuhan, Kau segala pulihkan bangsa kami ini Tuhan, negara kami ini Tuhan, dari masalah pandemi ini Tuhan, virus-virusnya ini Tuhan, Kau boleh selesaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan segalanya Tuhan. Kau Tuhan yang maha kuasa Tuhan. Kau Tuhan yang mempunyai ini semua Tuhan. Kau Tuhan yang boleh melakukan dan Kau Tuhan yang akan mengakhiri ini semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan Allah kami yang peduli, yang care, gak akan meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, pandemi ini boleh akan berakhir Tuhan. Biarlah Kau pulihkan Tuhan, Kau ampuni segala dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kegiatan aktivitas kami ini Tuhan seperti sedia kala Tuhan, tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan. Juga Tuhan, dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan, mama, papa, adik, kakak. Kau berikan kami semua kesehatan Tuhan, yang hanya daripada-Mu saja Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kegiatan aktivitas kami dengan tubuh yang prima, tubuh yang fit, yang hanya daripada-Mu Tuhan. Kau juga berkati pekerjaan orang tua kami Tuhan, mama papa kami Tuhan. Biarlah pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang tua kami ini Tuhan, pekerjaan yang hanya daripada-Mu saja Tuhan, pekerjaan yang halal Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu. Dan orang tua kami boleh mendapatkan penghasilan dan tidak kekurangan Tuhan, Kau yang selalu mencukupi Tuhan. Juga Kau berkati pendidikan kami Tuhan, Kau berikan semangat, Kau berikan ketekunan, kepintaran Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan sekolah kami walaupun melalui online dengan sukacita Tuhan, dan boleh menjadi anak-anak yang pintar Tuhan, dan anak-anak yang berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semuanya ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik yang sengaja maupun gak sengaja kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang maha pengampun, Kau Tuhan yang maha pengasih. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, ibadah kita udah selesai. Sekarang kita akan masuk dalam warta teruna. Oke, warta yang pertama, untuk ibadah minggu depan kita tetap masih online teman-teman. Jadi tetap stay tune di YouTube channelnya GBIB Maranatha Surabaya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, oke? Nah, yang kedua, untuk persembahan kalian bisa kasihkan, teman-teman bisa beri persembahan itu bareng sama persembahan orang tua, yaitu persembahan bareng yang umum tadi. Terus kemudian yang ketiga, teman-teman tetap jaga kesehatan ya, tetap melakukan prokes, protokol kesehatan. Sebisa mungkin sih kalau memungkinkan jangan keluar-keluar dulu, tetap di rumah, tahan, oke teman-teman, tahan. Kalau memaksa pun untuk melakukan kegiatan di luar, tetap melakukan protokol kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa pakai masker, sering-sering bawa hand sanitizer, cuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi tetap jaga imun kita teman-teman, tetap sehat, dan kita jangan menyebarkan virus-virus ke orang-orang yang kita cintai. Nah, di situ aja teman-teman, sampai sini aja. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman Tuhan. Oke teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Sarangi.